Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika peminatan bersama saya Eni Susiati, guru matematika dari MA Muslihun Halidawir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Untuk yang pertama, ini sekedar mengingatkan kembali tentang pangkat eksponen atau bilangan berpangkat. Sifat-sifat dari pangkat eksponen itu yang pertama, jika ada A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau ada perkalian bilangan berpangkat itu berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi contohnya, misalkan ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 4, 3 ditambah 4 itu 7, berarti 2 pangkat 7. Nah, di sini A pangkat M itu disebut dengan eksponen atau bilangan berpangkat, di mana A-nya itu adalah basisnya. Jadi A itu disebut dengan basis atau bilangan pokok, sedangkan M dan N itu disebut dengan pangkatnya. Nah, itu namanya bilangan berpangkat atau pangkat eksponen. Nanti kalau bilangan pokoknya itu tidak sama, basisnya tidak sama, itu berarti tidak bisa dijumlahkan. Nah, selanjutnya yang kedua, sifat yang kedua itu adalah A pangkat M dibagi A pangkat N itu berarti sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau dikalikan itu pangkatnya dijumlah, tapi kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 itu berarti sama dengan 2 pangkatnya 5 dikurangi 3, berarti 2 pangkat 2. Nah, sifat selanjutnya itu adalah kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N itu berarti pangkatnya dikalikan, berarti A-nya sama dengan A pangkat M kali N. Jadi A pangkat M pangkat lagi N itu berarti sama dengan A pangkat M kali N. Nah, contohnya kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 5, sama dengan 2 pangkat 15. Nah, sifat yang keempat itu kalau ada A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan lagi dengan P, maka hasilnya adalah A pangkat M kali P kali B pangkat N kali P. Jadi pangkatnya dikalikan dari masing-masing bilangan itu. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 5 kali 2. Nah, sifat yang selanjutnya, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan itu jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Berapapun bilangannya kalau dipangkatkan dengan 0 itu nilainya tetap 1. Jadi ini 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Begitu juga dengan 1000 pangkat 0 itu nilainya juga tetap 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, sifat yang keenam, kalau ada A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi bilangan pangkat bilangan negatif itu hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Contohnya, kalau ada 5 pangkat min 3 itu artinya sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah, sifat yang selanjutnya adalah bentuk akar.
Jadi kalau ada akar A pangkat M, di dalam tanda akarnya itu ada pangkatnya N, itu berarti sama dengan A pangkat M dibagi dengan N. Kalau N-nya itu sama dengan 2 atau kuadrat, biasanya tidak ditulis, jadi cukup ditulis akar 3. Itu berarti di dalam tanda akarnya itu ada pangkatnya 2. Contohnya seperti ini. Jadi akar 2 pangkat 3, jadi akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini di sini akar dari akar pangkatnya, jadi pangkat dari tanda akarnya itu adalah 2. Kalau 2 biasanya tidak ditulis. Nah, sekarang langsung ke contoh soal. Sederhanakanlah bentuk berikut. Contoh yang pertama, jadi ada 2x pangkat min 5 kali y pangkat min 2 kali 3x kuadrat kali y pangkat min 3. Ini kita sederhanakan. Jadi dalam menyederhanakan itu kita kumpulkan. Jadi yang tidak ada variabelnya itu kita kumpulkan dengan yang tidak ada variabelnya. Variabel yang sama kita kumpulkan. Terus kemudian kita menggunakan sifat-sifat pangkat eksponen yang tadi untuk menyelesaikannya, untuk menyederhanakannya. Jadi ini penyelesaiannya bagaimana? Jadi ini 2 dikumpulkan dengan 3, jadi 2 kali 3 X dikumpulkan dengan X, jadi X pangkat 5 dikalikan dengan X pangkat 2, Y nya dikumpulkan dengan Y, Y pangkat min 2 kali Y pangkat min 3. Nah, karena di sini bentuknya perkalian semua menurut sifat eksponen tadi. Jadi kalau A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau dikalikan itu berarti pangkatnya ditambah. Jadi ini kita kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. X pangkat min 5 kali X pangkat min 2 berarti pangkatnya ditambah, min 5 ditambah 2. Y nya juga demikian, Y pangkat min 2 kali Y pangkat min 3 berarti pangkatnya dijumlah, berarti min 2 ditambah min 3. Nah, selanjutnya 6X pangkat, ini hasilnya 6X pangkat min 3 Y pangkat min 5. Jadi min 5 ditambah 2 itu hasilnya min 3, min 2 tambah min 3 itu hasilnya min 5. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 kali 2 akar 8. Nah, ini penyelesaiannya sama seperti tadi, karena di sini perkalian semua berarti nanti pangkatnya dijumlah. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 berarti 2 pangkat 3 ditambah 5. 2 akar 8, di sini basisnya 8, berarti 8 itu kita ubah ke dalam basis 2 biar nanti bisa dihitung. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Akarnya, jadi pangkat dari akarnya di sini tidak ditulis, ini artinya ada angka 2-nya. Jadi kalau pangkat dalam akar itu tidak ditulis, itu artinya ada angka 2 di sini. Jadi pangkat akar 2 itu tidak ditulis. Nah, selanjutnya 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian ini kita hitung hasilnya, 2 pangkat 3 ditambah 5 itu, maaf ini 8 harusnya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 5 itu 8 kali 2, jadi 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 3 per 2, karena perkalian berarti ini pangkatnya ditambah 1 ditambah dengan 3 per 2. Nah, selanjutnya
Jadi ini perkalian semua, berarti pangkatnya cukup dijumlahkan semua. Jadi 2 pangkat 5 ditambah 1 bukan 5, ini 8. Jadi 2 pangkat 8 ditambah 1 ditambah 3 per 2. Jadi 8 ditambah 1 itu 9, berarti hasilnya 2 pangkat 9 setengah. Jadi 2 pangkat 9 setengah. Nah, ini contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya 15B pangkat 3 C pangkat min 1 dibagi dengan 5B C pangkat 3. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi. Variabel yang sama kita kumpulkan menjadi 1. Jadi ini kita pecah-pecah seperti ini. 15 dibagi 5, B pangkat 3 dibagi B, C pangkat min 1 dibagi C pangkat 3. Selanjutnya kita hitung 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. B pangkat 3 dibagi B itu berarti pangkatnya dikurangi. Jadi kalau dibagi pangkatnya dikurangi, berarti B nya pangkat 3 dikurangi 1, C nya pangkatnya min 1 dikurangi 3, berarti hasilnya ketemu 3, B pangkat 2, C pangkat min 4. Nah, contoh yang selanjutnya, ini contoh yang keempat. 3x pangkat 5 Y pangkat min 3 dibagi 9x pangkat min 2 Y pangkat lagi 3. Jadi kalau ada soal seperti itu, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi kita selesaikan yang ada di dalam kurung. Yang di dalam kurung kita dahulukan. Jadi penyelesaiannya sama dengan contoh yang sebelumnya tadi, kita pecah-pecah, kita kumpulkan variabel yang sama. Jadi 3 dibagi 9, X pangkat 5 dibagi X pangkat min 2, Y pangkat min 3 dibagi Y pangkat lagi 3. Nah, selanjutnya kita hitung, karena dibagi berarti itu pangkatnya dikurangi. Jadi 3/9 itu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, hasilnya 1/3. X pangkat 5 dikurangi pangkat min 2. Jadi X pangkat 5 dikurangi min 2, Y pangkat min 3 dikurangi 1 pangkat lagi 3. Nah, selanjutnya kita hitung. 1/3-nya tetap. X pangkat 5 dikurangi min 2 itu hasilnya sama dengan 7. Jadi kalau ada min jejer seperti ini, itu berarti minnya berubah menjadi plus. Jadi 5 min 2 itu sama dengan 5 ditambah 2, hasilnya 7. Y nya min 3 min 1 berarti min 4, pangkat lagi 3. Nah, selanjutnya, nah karena ini pangkatnya sudah 1 semua, jadi variabelnya itu pangkatnya 1 semua tuh, berarti ini kita kalikan pangkatnya 1/3 pangkat 3. Jadi tadi kalau ada A pangkat M pangkat lagi N, itu berarti pangkatnya dikalikan. Jadi kalau ada kurungnya seperti ini terus ada pangkat lagi, berarti pangkatnya dikalikan. 3-nya di sini pangkatnya 1, berarti 1 kali 3 ini 1/3 pangkat 3. Karena kalau 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1, sehingga tidak perlu dihitung. X-nya pangkatnya 7 kali 3 berarti 21. Y-nya pangkatnya min 4 kali 3 berarti min 12. Nah, seperti itu caranya. Ketemunya jadi 1/3 pangkat 3 itu 3 pangkat 3 itu 27, X pangkat 21, Y pangkat min 12, itu hasil akhirnya. Nah, oke. Nah, ini ada latihan soalnya. Ini untuk pemahaman kalian tentang materi yang saya berikan itu. Ini tolong dikerjakan, jadi kalian kerjakan supaya bisa lebih paham. Nah, terima kasih. Mungkin cukup itu untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau
ada kesulitan, kalian bisa telepon atau WA ke nomor saya ini. Ini nomornya 085649007590. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.